Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 7 dengan luas lahan yaitu 2 hektar. Nah ini ya, ngeblok ini. Nah sahabat tani, ini lahannya cukup ekstrim ya, dalam-dalam. Nah kalau sahabat tani pengen tahu bagaimana proses waktu olah lahan, sahabat tani bisa cek channel YouTube Henry Traktor ya. Dan nanti saya sertakan link di deskripsi ya sahabat tani. Nah sahabat tani, jadi kali ini tanaman padi saya ini usia sudah 20 hari setelah tanam. Nah seperti ini kondisinya. Nah ini ya, nah itu masih ada kosong tuh, rongga kosong itu nanti saya tanamin padi varietas janda bolong ya sahabat tani. Nah kalau ini padi MR 308 ini padinya ya, jenis padi MR 308. Nah biasanya saya membuat video dari ujung sana ya, dari depan. Nah ini bagian belakang sahabat tani. Jadi seperti ini kondisinya. Alhamdulillah sudah mulai rapi sawahnya ya. Sebenarnya ini waktu saya beli itu awal-awal bongkor ya, jadi nggak seperti ini, artinya banyak sekali rumputnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah clear. Insya Allah 2 musim lagi bisa lebih maksimal untuk lahan ini. Nah sahabat tani, jadi kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang pertama, yaitu untuk hama, yaitu dalam rangka mengendalikan hama nih ya, hama ulat ya pada tanaman padi ya, baik itu hama ulat pelipat daun dan hama gerayak ya, ulat gerayak. Nah cuman yang mendominasi nah seperti ini. Nah ini namanya hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu. Nah di daunnya kayak gini kawan. Nah nih daunnya rusak-rusak ya, putih seperti ini. Nah ini disebabkan oleh hama ulat pelipat daun ya sahabat tani, atau kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan ular gulung ya. Nah ini ya, ini sangat banyak sekali ini tuh. Nah nih, jadi insektisida yang akan saya gunakan ini insektisida sistemik dan kontak ya. Jadi saya mix sekaligus saya campur dengan perekat. Tujuannya apa? Agar dia bisa meresap lebih maksimal ya, artinya biar bisa bekerja lebih maksimal pada tanaman padinya, sehingga ulatnya ini nanti bisa tuntas ya sahabat tani. Karena kalau nggak tuntas nanti dia akan memakan daun padi ya, jadi daun padi bisa rusak sehingga akan mengganggu proses pertumbuhan anakan tanaman padi ya sahabat tani. Nah ini sengaja saya genangi air ya, jadi ini ada airnya nih, sengaja saya naikkan. Kemarin ini sat ya, jadi nggak ada air sama sekali, kering. Nah sekarang kita naikkan airnya, kita naikkan karena kita akan melakukan penyemprotan. Nah tujuannya apa? Agar hama itu naik ke permukaan ya sahabat tani, jadi naik ke ujung-ujung daun, sehingga nanti ketika kita lakukan penyemprotan dia hasilnya bisa lebih maksimal. Nah seperti itu ya, salah satu teknis bagaimana penyemprotan hama itu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke ya sahabat tani, nanti kita lihat nih mengenai amunisi yang akan saya gunakan. Nah ini sahabat tani, amunisi yang akan saya gunakan dalam rangka penyemprotan pertama ya pada tanaman padi saya di lahan 7 dengan luas lahan 2 hektar. Sebenarnya ini kalau misalnya kita ngikutin anjuran memang usia 7 hari sudah dilakukan penyemprotan ya sahabat tani. Cuman ini sedikit telat ya, karena banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan sahabat tani, sehingga kita masih ada waktu di usia 20 hari setelah tanam di padi MR 308 saya ini ya, di lahan 7 dengan luas lahan 2 hektar. Nah adapun amunisi yang akan saya gunakan untuk mengendalikan hama ulat pelipat daun dan hama gerayak ya, sekaligus untuk pencegahan jamur ya, dan pemberian pupuk juga lewat daun, lewat semprot. Nah ini ya sahabat tani yang akan saya gunakan. Dan tidak lupa menggunakan perekat
karena di cuaca seperti ini mendung-mendung ya sahabat tani, sehingga sangat sering turun hujan, sehingga jangan lupa atau jangan sampai ketinggalan perekatnya ya sahabat tani, agar nanti hasil dari penyemprotan kita lebih maksimal. Nah, jadi yang pertama amunisi yang saya gunakan yaitu ini insektisida dengan merek dagang yaitu Linpo 500 SL. Nah, ini bahan aktifnya yaitu Dimihipo. Nah, ini tinggal segini, dikit lagi habis. Jadi kita bawa serep tuh yang belakangnya yaitu isi bersih yaitu 2 liter ya sahabat tani. Nah, nanti sahabat tani kalau misalnya di daerahnya tidak ada insektisida dengan merek dagang Linpo, maka sahabat tani bisa menggunakan insektisida dengan merek dagang yang lain, akan tetapi menggunakan bahan aktif yang sama yaitu Dimihipo 500 SL ya, atau 500 gram per liter. Maka sahabat tani bisa menggunakan SL yang lebih tinggi, misalnya ada Dimihipo dengan bahan SL-nya yaitu 550 atau 600 SL. Nah, seperti itu artinya dia akan lebih bagus karena SL-nya dosis racun lebih tinggi ya sahabat tani. Nah, selanjutnya perekat saya menggunakan merek dagang Trending ya, ini standar untuk harganya, dan ini ada NPK cantik ya, ini saya gunakan untuk amunisi tambahan. Kemarin sudah saya lakukan pemupukan, nah ini saya tambah lagi menggunakan NPK cantik, tujuannya agar nutrisi dari akar dapat, dari daun dapat. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Nah, sebenarnya ketika penyemprotan dicampur dengan pupuk seperti ini juga mampu menambah daya perekat dari insektisida ya sahabat tani. Cuma nanti untuk pupuknya jangan terlalu over ya, kalau terlalu over maka nanti padinya akan gosong ya sahabat tani. Tinggal teknik penyemprotannya ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pupuk terlalu banyak, maka penyemprotannya harus lebih cepat. Nah, seperti itu ya, jangan terlalu basah, karena ketika terlalu basah maka padinya akan mati ya sahabat tani. Nah, seperti itu ya. Jadi pupuk ini ada juga manfaatnya ya, manfaatnya untuk memberikan nutrisi unsur hara ya, NPK kandungannya nih ya, ada nih ya. Nah, ada nitratnya juga ya. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk menambah daya rekat atau menambah daya kerja dari insektisida. Nah, atau juga sahabat tani bisa juga menggunakan pupuk terutama kandungan nitrogen ketika mau mengendalikan gulma ya, atau menyemprot gulma. Itu nanti hasilnya akan lebih maksimal ketika sahabat tani dicampur dengan pupuk. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Nah, selanjutnya untuk ulat grayaknya saya menggunakan Superseed. Ini bahan aktifnya yaitu Cypermethrin ya, 50 gram per liter. Nah, ini ya, ini cuman hanya untuk campuran saja ya sahabat tani. Jadi saya nggak terlalu banyak nanti menggunakan dosis ini karena ini panas ya. Nah, selanjutnya untuk fungisida saya menggunakan merek dagang Hexagol. Ini bahan aktifnya yaitu Kapten 70% dan Hexaconazole 5%. Nah, sahabat tani, nah untuk kali ini karena kita menggunakan perekat plus pupuk, jadi saya penyemprotannya sedikit lebih cepat ya. Karena 2 hektar ini nanti biasanya saya selesai dalam 1 hari. Nah, ini nanti 2 hektar mau saya selesaikan dengan setengah hari ya. Jadi 1 hektarnya saya akan gunakan 6 tangki ya. Jadi kita cuma 12 tangki ya. Yang biasanya itu 1 hektar bisa 8 tangki, 10 tangki. Nah, ini nanti saya buat cuma 6 tangki per hektarnya. Oke ya sahabat tani. Sehingga nanti untuk takaran racun ini sedikit saya tambah, khususnya untuk bahan aktif Dimihiponya ya sahabat tani. Nah, langsung aja kita akan melakukan peracikan ya. Untuk peracikan seperti ini. Nah, ingat fungisidanya ini hanya untuk pencegahan ya. Jadi saya menggunakan dosis minimal. Biasanya saya menggunakan dosis 4 bungkus dalam 1 hektar. Nah, kali ini saya menggunakan 2 bungkus untuk 2 hektar. Karena ini hanya untuk pencegahan pada tanaman padi saya ini ya sahabat tani. Jadi memang lahannya ini sedikit kurang maksimal, sehingga untuk obatnya pun kita masih obat yang standar-standar ya, belum yang kelas-kelas ya. Cuman nanti kita lihat dulu pertumbuhannya. Kalau kita menggunakan obat yang seperti ini aja udah maksimal, maka nanti kita akan update lagi untuk amunisinya ya sahabat tani. Nah, cuman ini saja ini sudah cukup ampuh ya untuk mengendalikan hama penggerek batang ya, hama pelipat daun, hama ulat grayak.
Dan untuk fungisidanya ini hanya untuk pencegahan, ini juga sudah ampuh sekali untuk mengatasi jamur yang ada pada tanaman padi kita. Oke sahabat tani, untuk pupuknya saya menggunakan 3 sendok ya, untuk satu tangki 16 liter. Nah itu tangkinya sudah ada ininya ya sahabat tani, sudah ada airnya. Nah 3 sendok, nah, itu kita aduk-aduk terlebih dahulu ya sahabat tani, biar mencair. Nah dah seperti ini. Setelah itu kita menggunakan fungisida, kita menggunakan 1 sendok kurang ya, karena dibagi-bagi ya sahabat tani. Nah segini. Nah sudah. Selanjutnya saya menggunakan super seed, kurang lebih pakai 10 ml ya untuk supermetrinya. Nah kurang lebih kita menggunakan dosis 10 ml. Nah seperti ini. Nah selanjutnya untuk di Mihipo saya menggunakan dosis 100 ml. Nah 100 ml. Ya, untuk perekatnya saya menggunakan 10 ml. Nah, dah. Tuangkan. Kita aduk-aduk kembali biar rata ya dengan air. Nah usahakan sahabat tani ketika pencampuran insektisida, fungisida dan yang lainnya, amunisi itu diusahakan di ember yang sudah ada airnya seperti ini ya sahabat tani. Nah kita aduk seperti ini, kadang-kadang juga berlawanan. Nah tujuannya apa? Agar amunisi itu benar-benar tercampur dengan air secara merata. Oke sahabat tani, sampai sini ya. Langsung kita aplikasikan penyemprotan di lahan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani untuk melihat perkembangan updatean tanaman padi saya di lahan 7 ini. Nah setelah ini nanti siang kita akan keliling di lahan saya yang lain, akan mengupdate bagaimana perkembangan tanaman padi saya. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.